Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Washabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Malam minggu ini malam paling bagus kemaksiatan, malam pesta pora-pora, tapi kita pergaulan terbatas oleh nilai-nilai keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena itu pertama yang paling utama yang saya muliakan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rifai selaku Bapak wilayah Kecamatan Cibadak yang baru 2 bulan katanya, yang alhamdulillah wasilah Bapak Kepala Desa Ciburuan. Ya udah nggak apa-apa, salah juga tuh ya, ini juga orang baru di bawah pimpinan Pak Eka Saputra yang gagah perkasa, tidak jauh beda kayak Ali Gojali. Luar biasa, juga sedang berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kaul Kosek, alhamdulillah bisa hadir. Lebih-lebih tokoh masyarakat, jajaran desa, jajaran Kecamatan Cibadak, yang mudah-mudahan di bawah pimpinan Bapak Haji Abdul Rifai beserta Bapak Eka Saputra, daerah sini menjadi daerah yang disebut dengan Baldatun Tewatun Kulabun Ghafur. Dan selanjutnya juga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang patut diidolakan kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang patut dibanggakan kecuali Rasulullah. Dan tidak patut orang untuk dipuja kecuali Rasulullah. Ini dari bengkel akhlak, Bu. Saya punya bengkel akhlak. Jadi yang maksud dengan bengkel akhlak bukan bengkel mobil, bukan bengkel motor. Bengkel itu adalah perbaikan akhlak. Biarkan umat Islam semua akhlaknya mulia, Ali Gojali rela tidak mulia, tapi Ali Gojali bisa mulia karena ribuan orang yang mendoakan saya. Yuk kita puji, sholawat dan maulananya nanti ya. Ibu suka ada majlis taklim, judulnya saya datang jauh-jauh dari Ciliwung Cibinong datang ke sini mau ceramah. Kalau nggak dapat apa-apa jangan salahkan Ali Gojali, rugi gede saya ya. Makanya nanti kalau saya pulang minimal harus ada bekas di jamaah sini ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah Allah Allahu Rabbi, Allah Allah Allahu Rabbi, auni wa
Saya banyak bicara, tersinggung harus bersyukur, tidak tersinggung harus kecewa. Karena bangsa Indonesia itu kalau disebut apa adanya suka marah, kalau tersinggung suka pundung. Udah mah tersinggung, pundung, ngomongin lagi. Makanya setiap peringatan Maulidan nggak pernah ada bekasnya. Padahal kalau orang tersinggung harusnya bersyukur, ada orang yang mengingatkan. Ya, orang Indonesia tuh Bu, orang dia lamun ia budak hidung disebut hidung sok ngambek terus guguh hidung. Lamun ayah bapak gendut disebut bapak gendut amat sok ngambek terus nyawa guguh gendut tapi sok ngambek. Tah itu orang Indonesia mah. Takut kitu nangkin lamun abdi nyarios seueur salah memang kelemahan abdi, saena insyaallah ti Allah azza wa jalla. Hari ini kita memperingati kelahiran Nabi katanya. Walaupun sudah usai tapi peringatan mah kapan saja boleh. Ya. Ada yang tahu nggak Bu, Bapak jemaah, sudah berapa lama kita ditinggalkan oleh Rasulullah berdasarkan hitungan Masehi aja yang gampang? Ada nggak? Katanya cinta. Ya. Ibu punya anak Bu, bukan anak? Panggilannya umur seberapa tahun? Tenyaho deh pohon. Ibu gak ada anak, pangagengnya seberapa tahun? 22 tahun, tanggal lahirnya tanggal seberapa? Apal, kangjeng Nabi, tahun Masehina, beliau dikasih umur oleh Allah 63 tahun. 571 Masehi aja Bu. Kelahirannya sejak tahun sudah 1443 tahun, dunia turun. Pahlawan di atas pahlawan, Muhammad bin Abdullah. 1423 tahun lahir di dunia, dikasih umur oleh Allah 63, kurangnya aja 63. Sudah 1380 tahun kita ditinggal oleh orang kekasih Allah, penyelamat umat, memberi cahaya. Sekarang kita sudah mulai gelap gulita karena terlampau lama. Kalau Ali Ghazali mengatakan kiamat sebentar lagi, ya memang kiamat sebentar lagi. Tanda-tandanya udah nggak bisa dipungkiri. Yang paling menonjol adalah kemunafikan. Ya, siapapun orang hanya Allah yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Muttalib dipasian putra 10 ku Allah azza wa jalla. Tina 10 putra salah hiji putra anu dicinta jeung dipikasi Abdullah putra Abdul Muttalib anu patuh anu taat kak dua kolotna dina umur anu cekap Abdullah dinikahkeun ka putri anu terkemuka Aminah. Dina pernikahan kurang leuwih 1 tahun lamina Abdullah sudah dipanggil oleh Allah azza wa jalla Aminah menjadi janda. Pada saat Abdullah sebelum menikah telah menyimpan benih-benih kesucian, benih-benih kemuliaan yang kelak akan menyelamatkan umat Muhammad.
Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Pir bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Malik bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Pada saat 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin, lahirlah Muhammad. Semua makhluk yang ada di dunia menyambut dengan gembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun cek Sunda mah dina marhabanna la usanah borojol disambut ke marhaban tehnya. Marhaban berjanji boleh, tiba boleh. Tadi marhaban enggak? Ini sanggup sih jam 2. Anu benar. Awas dong teh ikhlas batu baralik dicari ciding gitu kira ya. Hati-hati saya ciding muncul cocok nyata. Ya. Disambut lahirna ku umat. Sadayana gunung, laut, binatang, komo bari jalma. Ya dah. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asraqal kanub tiada biwujudil Mustafa Ahmad wali alil qawni wungsun wa suruh kata jada bisalam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Alaika
jeung abdi kecapean ceramah mulu anu pika sidik mah aing mah ulah-ulah aing ngomong capek teu kapake heuh ayeuna di dieu geus balik leungitan deui eta tandana munafik makana lamun kede mah muludan teh budakna bawa bapana bawa. Saya pernah lihat orang sekeluarga kalau nonton layar tancap eta bapana mawa sama indungna mawa rantang anaknya lempangan dihandap ngalampar bari nenggak layar tancap dibalik banget artinya ai cenah hayang sakinah mawadah warohmah kitu ayana cilaka ibu bapak hampura sate acana keselamatan urang tergantung di anak jangan main-main anak ini paling berat titipan Allah amanah maka kebahagiaan kita, keselamatan kita justru karena anak sebenarnya. Jadi anak ini jangan main-main. Ayeuna ibu buka anak parawan udah dia tanya bobogohan. Sok anak ibu bobogohan mana ngaji, bapakna ngaji, lieur aing mah. Ayo anak terindoh-indohan mana ungklek gitu. Nah, bener Pak, kiamat buru-buru ya. Insyaallah. Mulai deui. Pada saat Muhammad lahir lalu diserahkan kepada Abdul Muthalib dengan senang hati menerimanya dan bahagianya lalu kemudian dibawa oleh Abdul Muthalib ke Baitullah berdoa munajat kepada Allah Azza wa Jalla lahirlah seorang anta samsun anta badrun orang cahaya di atas cahaya lalu ditimang-timangnya oleh Abdul Muthalib karena sayang dan cintanya kepada Muhammad itu anu hamil tuh ada ibu hamil deh bu balikan izin anaknya yang boga anak soleh-solehan enggak Muhammad bu ku Abdul Muthalib di hareupeun Ka'bah ditimang-timang ibu sok timang-timang budak banyak hampura ya jigana salah urang ya lamun budak bangor ayeuna ulah nyalakeun budaknya pan ayeuna anak urang boga anak digeron sok ngalawan pan tong disalahkeun ka budak meureun baheula nimang-nimangna salah sok cek urang Sunda mah timang-timang budak teh saking ku atoh hubungananya bari ku gemes kan mangning keng ini anak siapa tuh kan geus di aku ku indungna saking hoopna eta kolot ka anak nepi ka salah nepi ka teu ngaku kan anak soalna mangning keng ini anak siapa kalau gua bayinya gua jawab anak monyet begitu ya sama gua untung bukan gua bayinya salah sih nimang-nimangna saking gemesna saking gerat beri jembelan balik keluar ucap jelek amat tuh jadi goreng patut itu budaknya tuh aya budak sekolah diajar di TK kita sare dinyanyikan dina bobo namanya siapa lo? Alif kita pakai bahasa Cibinong aja bu ya gua lu ya supaya lebih akrab deh saya bawa walu ngomong lagi harap saya Alif si Alif yang sare ditimang-timang ku bapana boku indungna sekolah di TK nyanyi ge beda lain Alif nya Nina bobo engko dengaran si Alif di boboan si Nina atuh bobo lah reset di balik ngaranna ya kolot hati-hati ibu bapak ari kolot mah keluar ucap eta doa pantesan kolot loba ngabohong anak durhaka maaf kolot enak beda jeung kolot baheula kolot enak mah ngabohong ngahaje di hareupeun budak bahkan budak dididik tak ngabohong tuh bapak setan balik beda teu nya aing kesare tuh kan itu bener bapak sia ka mana bahaya itu sebenarnya bu keselamatan kita ada di sini jadi timang-timang makanya timang-timang nyala ngeleng nengkung gerang gera jangkung gera bisa talang culung kain enggak bohong itu mal mempan kamu balik dinyanyian manging ke ini anak siapa
untung bayinya bukan saya. Kalau saya bayinya saya jawab, anak anjing lu, gua kabur langsung. Udah tahu anak lu, nggak di aku lagi. Nah, kumaha tuh kuduna timang-timangnya, timang-timang seperti Abdul Muthalib ke Rasulullah. Pan ieu teh budak teh hayang alus, Pak. Sok urang sindir ku salawatan. Urang sindir artina dalam Sunda ya. Ya. Ditimang-timang, ibu anu hamil ulah-ulah, boga baik timang-timang. Di mana? Di hareupeun ka Baitullah. Di mana? Di pangimaman. Di mana? Heukeung teu ngaimah oge. Nu penting terucap kalimat nu hade di kolotna. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala rasulillah. Nyesep kena cekel bu, lesep kena hati. Anu pamiskinan Nabi Ayub miskin oge tetapi ibadah. Pelajaran bu, pelajaran kamu dah letik titip palik ulah ditimang-timang selain pinaeta lamun ye budak engke bener harapan urang ti kolot bener-bener na ente tetap kudu sujud ke Allah tuh Muhammad. Lamun hidup nasib ente benar ulah sombong ulah balaga tuh contoh ka Nabi Sulaiman. Lamun jatuh na ente miskin sa miskin na ente tuh Nabi Ayub miskin ratusan tahun tetap sujud pada Allah. Ulah diri anu pangkasena Nabi Yusuf kasep oge tetap ibadah. Lelaki luar masa gagah ganteng, banyak orang ganteng jauh apa Allah. Selain dari manusia tidak ada. Manusia adalah bangkai Allah yang paling terwangi, maka kita nggak boleh sombong. Ulah rasa diri anu panggelisna Siti Khadijah gelis oge tetapi ibadah. Ibu bukan anak awewe luar biasa. Ulah rumah sa gelis sagelis-gelisna ente leuwih gelis Siti Khadijah. Siti Khadijah panggelis-gelis lagi sujud pada Allah. Lu ngapain lagunya luar biasa. Komo awe zaman ayeuna bu luar biasa. Leres paripai awewe ayeuna mah Pak Eka loba teuing awewe tibatan lalaki. Buktina ieu merenahkeun maat. Di mana ieu lalaki ceramah hareupeun awewe. Sabenerna teu meunang kurang adab. Ustadz semua sasarannya perempuan. Gue juga bingung itu ustadz. Kayaknya ustadz itu mencari perhatian sama ibu-ibu aja ya. Bu. Bapaknya mana? Kalau saya lain, gak resep sama ibu-ibu. Di hadapan ibu-ibu begini gak bagus sebenarnya. Mestinya laki-laki depan ini pemimpin. Jadi bingung saya ini. Jadi saya kan mau tidak mau jadi bertatapan dengan ibu. Masa harus begini? Yang kedua wayahna ditata adab ya adab akhlak Rasul. Lalaki diharap awe di tukang. Sebenarnya awe itu belum ngaji loh sebenarnya. Kudu baralik. Sebenarnya lalaki anu dipagahan. Bebenangan anak bisa laki dipakai ka pamajikan. Pamajikan dipakai eta anu to. Ye. Sayyidina Ali gagah oge ibadah era teu era Pak gagah-gagahna Sayyidina Ali sujud ke Allah sagelis-gelisna Khadijah sujud pada Allah sakasep-kasep Nabi Yusuf sujud pada Allah miskin Nabi Ayub sujud pada Allah benar Nabi Sulaiman sujud pada Allah benar tak
pandai, cerdas, syiar, Muhammad tetap sujud pada Allah. Lalu kita sebagai manusia sombongnya luar biasa. Mana sujud? Ketika kita sholat dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, lupa dengan sujud. Makanya ibu lawan pasien yang salaki ulah kundung macam sekolatan tadi. Cerikna ibu keluar Cipanon eta nu disebut tetesan cahaya surga. Tapi lamun ibu pasien yang salaki bendua kesel, cerik, emosi, cai mata eta disebutna cai mata tetesan api neraka. Sebab keheul wae nu aya kan. Sok ngalamun coba. Ngalamun bari kesel. Cerik kan? Tapi ngalamun bari sholawatan pasti cerik karena ingat karena dosa. Eta nu gagal. Paham? Amin. Jadi Muhammad ditimang-timang, lalu dicari orang yang menyusui Muhammad dari desa, dari dusun. Secara kebetulan Halimatus Sa'diyah yang menerima Muhammad disusuinya luar biasa. Halimatus Sa'diyah nasibnya banget luar biasa. Hidup yang fakir miskin, hidup yang susah, punya kesempatan menyusui Muhammad, berubah kehidupannya, keberkahan hidupnya berubah. Sudah 2 tahun, lalu tidak lama kemudian pada usia 6 tahun Muhammad pada saat perjalanan ziarah ke Bapak Abdullah, lalu di tengah jalan Aminah jatuh sakit. Tidak lama kemudian Aminah dipanggil oleh Allah. Pada usia 6 tahun Muhammad sudah yatim piatu. Gitu Bu. Makanya Nabi Muhammad punya sifatnya nih Bu nih. Wa kana sadidul hayati wat tawadu wal hibbul fuqara wal masakin wal yatama. Muhammad paling senang bersahabat, bergaul, duduk dengan orang-orang fakir miskin, dengan anak-anak yatim piatu. Karena dirinya yatim. Muhammad tidak pernah ingin kaya, dia hidupnya selalu sederhana. Muhammad adalah seorang pemalu. Dia jalan selalu menunduk, tidak pernah menadakan wajahnya. Akhlak, juga kembali kepada akhlak. Ini temanya mana nih? Gak ada ya? Rasulullah kalau berjalan Bu, nunduk, perlahan-lahan. Setiap ketemu orang selalu mengucapkan salam. Dosanya orang Islam, maaf, paling banyak adalah ucapan salam. Ucapan salamnya kepada orang yang kenal saja. Orang yang nggak kenal nggak pernah ada salam, nggak pernah tegur sapa. Ini bukan umat Rasul. Kalau pengen tahu, saya lewat sana, terus ada orang lewat sini, papasan tengah jalan, nggak tegur sapa, nggak salam, bukan umat Rasul. Tapi kalau saya kenal dengan Pak Abdul Rifai, ketemu sekarang, besok ketemu pasti Assalamualaikum. Di sebelahnya Pak Abdul Fatah nggak kenal, saya nggak ngucapin salam. Itu dosa Bu sebenarnya. Sebab Rasul itu paling mudah mengucapkan salam dengan siapa orang yang dia jumpai, baru umat Rasul. Ya Bu, pakai ya mulai besok. Pak Haji Ali kalau di pasar, berarti saya nanya mu dong. Boleh nanya, udah biasa nanya, pasar tutup? Tidak, ya. Kalau tempat ramai tidak selalu, itu makruh hukumnya. Ya. Pada saat 6 tahun sudah ditinggal oleh ayah dan ibunya, lalu kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Pada saat usia 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal, lalu diserahkan kepada Abdul Muthalib pamannya. Pamannya mengasuh, membimbing. Lalu kemudian pada usia 9 sampai 12 tahun dibawanya berniaga, dibawanya untuk mandiri. Tidak lama kemudian datang seorang pendeta lalu mengatakan, Abu Thalib, anak ini segera bawa pulang, sebab kalau tidak dibawa pulang akan datang kaum Quraisy untuk membunuh anak ini. Anak ini adalah calon nabi, calon yang paling besar, Muhammad. Tuh Bu, dari
usia begitu udah ada tanda-tandanya. Sama dengan kita ngedidik anak. Bu, ngedidik anak tuh kayak ini bu. Ibu nanam pohon ya di pot ya. Bunga lah, bunga. Kalau kita nyimpen pot di bunga, apalagi bunga itu kesayangannya, pasti ibu memberikan pupuk, pasti ibu menyiraminya, pasti ibu memeliharanya, dan pasti ibu melindunginya. Betul? Apa bedanya dengan anak kita? Anak kita berikan pupuk. Pupuknya adalah ajaran agama. Sirami dengan akhlak-akhlak Rasul. Oleh kita dipelihara, nak hati-hati. Kalau sudah kita pelihara, lama-lama kita lindungi. Ini maka tumbuh dan berkembang akan baik. Kita nggak bisa begitu, susah banget. Bahkan ada orang tua udah nyerah sama anaknya. Ini celaka bu, banget celakanya. Bu, sekali lagi Pak, jangan terlena dengan urusan dunia. Sementara anak terlena dengan urusan dunia juga, akibatnya anak nggak bisa jadi manfaat buat kita bersama. Sian ini anak. Mau dibawa kemana ini anak ini ke depannya kalau nggak dijubelin ini? Ya, Alif. Dulu Alif lahir di ajanan tuh ke bapana. Tanya tuh ke bapana. Papa ke Alif lahir di ajanan tuh ke bapak, gitu atuh Alif. Ingat bu, gimana nggak mulianya kita bu? Setiap bayi kita lahir diajarkan oleh bapaknya kan? Allahu Akbar. Berarti itu bayi udah masuk lafaz Allah. Begitu selesai diajarkan, mana kuping kirinya komatkan. Allahu Akbar. Selesai, mati. Lahir diajarkan, mati diajarkan. Itu gagahnya Islam. Tidak pernah lepas dari asma Rasul, asma Allah SWT. Ya, Alif. Kalau nanti mau meninggal bilang sama bapaknya, Pak, kalau Alif mati duluan, minta bapak yang ngajarin Alif. Keren. Atau bapaknya nanti ke Alif, Alif nanti kalau bapak mati, Alif ajarin ya. Keren. Ya, belajar ajarnya. Paling sedih lu bu kalau ngajarin yang mati tuh. Hayyalal falah. Semua yang di atas juga diam. Yang nguburkan juga sadar bahwa saya akan sama seperti itu. Asma Allah, asma Rasulullah jangan sampai putus di lidah kita bu. Lidah kita sibuki dengan asma Allah. Ibu tahu dosa sekarang paling besar, lidah nggak pernah dididik bu. Saya banyak dizolimi, difitnah karena banyak ibu-ibu pengajian cuma numpang rumpi doang, ngajinya mah sebentar, ngobrolnya lama. Yang paling besar dosa ibu kalau di depan pengajian suka cerita suaminya. Haram hukumnya bu nyertain suami. Gak boleh bu ya. Ntar pulang sini minta maaf suami. Bila perlu tuntut suaminya, Pak, mulai besok kata Pak Ali, saya nggak akan marah-marah lagi deh. Mulai besok saya mau ngaji, makanya mau bapak ajarin ya. Bapaknya kaget, gue yang ngajarin? Gua juga nggak bisa. Ya, bapak bego sama goblok, oke? Gitu. Enggak ya, insya Allah. Daerah sini kan daerah santri bu. Pak Ali lahir di Cimande bu, di Nangok. Lahir tempat lahir saya tuh. Dulu bapak saya di udah sama PKI tahun 63, hijrah ke Ciriung, Cibinong. Saya ngaji di sini lagi bu, di Cicurug Cisaat, di Kiai Ajengan Hudri. Ajengan Hudri itu adalah uyut saya, karena bapak saya bapak-bapakan namanya. Jadi nggak aneh kalau daerah sini. Makanya arek kasar, arek mungkin bodo amat. Ya saya kurang dia, gitu ya, gitu sebenarnya. Baik, para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sudah ada bukti-bukti kebenaran pada diri Rasulullah SAW beserta mujizatnya, dan telah aku turunkan cahaya di atas cahaya, yaitu cahaya yang terang benderang, Al-Quran namanya. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina.
batina hirupna saha-saha jalmi anu hoyong syafaatna insyaallah bersolawatlah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang Bu, Islam yang nangan pahala gampang, nangan dosa gampang. Wadai pang bener-bener natai kangjeng Nabi Ali Ghazali tantang itu benar. Kan saya bilang, saya juga orang lemah, saya tidak sempurna, pasti punya kelemahan, tapi jangan bangga dengan kelemahan. Kita harus memperbaiki seperti keinginan kita kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kumaha arek nyaho kebenaran, lamun urang tara kumpul tara ngadangu sejarah Rasul. Kumaha terang kebenaran, lamun urang tara maca sejarah Rasul. Percuma orang meludah oge. Bahkan Rasul Bu, Nabi Muhammad Pak, wasiatnya 2, pusakanya 2. Wasiat Rasul adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul, Sunnahku. Pusakanya 2, Al-Quran dan kematian. Kenapa Al-Quran? Bahkan Al-Quran adalah akhlaknya Rasul. Kalau bertanya, apakah akhlak Rasul? Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran tidak akan pernah sesat hidupnya. Kalau orang tidak pernah sesat, tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan senantiasa selalu ada pada orang yang mengamalkan Al-Quran. Ustadz jangan dianggap nggak ada cobaan. Ustadz itu banyak cobaan dan ujiannya Bu. Ketika Ustadz meleset, ramai semua. Tapi saya punya dalil. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di mana ada kesulitan, di situ nanti akan ada kemudahan. Allahu Akbar. Makanya biar sabar Pak Bu ya. Kalau di rumah diuji oleh anak, itu datang dari Allah. Berarti ibu masih punya iman. Nah caranya gimana? Jangan lari dari masalah. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ya. Jadi kebenaran itu ada pada Nabi. Caranya bagaimana? Ikuti apa yang ingin disampaikan oleh Ali Ghazali. Sebab dalilnya ada Al-Quran. Kita ingin memperoleh syafaatnya. Allahumma yashid lana syafa'atuhu wa bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami sekalian untuk memperoleh syafaat Rasulullah atas keagungan dan kemuliaan-Mu. Ya Allah. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ud biyadi Kholak hillati Adrikni Ya Rasulullah Ya Habiballah Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Khudh biyadi Kholak hillati Adrikni Ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad beserta keluarganya, beserta para sahabatnya untuk memperoleh kebahagiaan, kenikmatan atas nikmatnya darimu. Ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah
untuk kami sekalian, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, untuk memperoleh pengampunan, memperoleh kenikmatan, memperoleh keberkahan. Karena itu aku membaca salawatmu ya Rasulullah. Itu. Sayang Bu, suara saya mau habis nih ya. Udah ngap-ngapan. Ya. Ini Bu, syafaat. Ya. Nah, maka dari itu sok mulut dari sekarang ini anak-anak dilatih. Saya nggak ada bermaksud pamer Bu, sama sekali. Allahu Akbar. Saya hanya ingin ngasih contoh. Emang saya ceramah sering bawa keluarga Bu. Ya. Tidak pamer, tidak, supaya bersaudara. Dia akan punya sejarah nantinya. Si Habil barusan itu kalau sekarang dibawa ke sini, kalau suatu saat dia ke sini, dia akan ingat. Saya dulu sama bapak saya dibawa Pak Eka Saputra Muludan. Kalau masalah ini nih kantor desanya, itu yang paling enak. Ya Pak ya? Bu, lain kali kalau ada peringatan bawa anaknya Bu, supaya tahu. Kadang-kadang anak nggak nurut sama bapak, nggak nurut sama ibu, suka nurut sama ustadznya. Malu sendiri, insya Allah, karena ada panggilannya. Ya. Man ahabbani sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana maya fil jannah. Sasajalmi anu resep ka sunnahku berarti cinta kamu padaku, dan barang siapa orang yang cinta kepadaku maka kalian akan masuk bersamaku di surga tajri min tahtiha al-anhar. Ini kita kumpul sunnah Rasul. Ibu jadi kenal dengan Ali Ghazali, kenal dengan istri dan anak-anak saya. Sekali lagi tidak ada maksud pamer. Saya tahu nggak Bu, yang paling saya takutkan hari ini anak saya ikut, hari ini anak saya patuh. Saya nggak tahu bedanya nanti bisa melawankah atau jadi musuh saya nanti. Makanya sekarang saya jubelin, lu ikut dan harus ikut. Sebab dengan nafkah yang saya berikan sama dia itu adalah dia harus tahu diri. Maaf, tidak masuk pamer saya lagi tidak ya. Saya siar ini, siar. Kalau Pak tadi menanyakan anak namanya siapa, saya nama laki-laki semua pakai Muhammad. Ada 3 anak laki-laki saya, satu almarhum. Yang pertama Muhammad Ibnu Syaraidah, lalu anak yang perempuan Siti Syarah Sahlaya, yang ketiga Muhammad Fakih Sabila, dan ini adalah Muhammad Hamid Safawi. Bagaimana cara mendidiknya? Dengerin ya. Bapak ngasih nama kamu Muhammad, kamu supaya malu bahwa Muhammad itu siapa. Kamu Siti Syarah, siapa kamu? Coba belajar tentang Nabi Ismail. Dari situ Bu kita jejelinnya. Kok begitu Pak Ali? Saya Ali Ghazali Bu. Ali Ghazali saya tahu banget bagaimana gagahnya Sayyidina Ali dinasihati oleh orang tua saya. Ghazali Imam Al-Ghazali. Dari situ saya pelajari, lambat laun saya jadi malu, maka saya harus memberanikan diri. Hati-hati Bu, saya sedih Pak, Bu, Pak Camat, nama anak kita kadang-kadang sesuai dengan nama bulannya. Kalau ada namanya Septiani, berarti lahirnya bulan September. Oktobernya mudah-mudahan mati. Kalau lahir bulan April, Aprilia. Ya, Yulianto, Agustinus, Novianti, Destiati. Maaf ya, maaf, saya mau ambil penatiknya ya. Ambil penatiknya. Itu bukan nama Islam. Wajar kalau anak kita persis kayak mereka-mereka. Sedih Bu, saya mau benar. Dikasih nama Siti Masyarah, malu katanya. Tolol. Ya, Muhammad Amin ngambek lagi. Tolol. Muhammad itu adalah terpuji. Bagus. Nih, ajarin. Jadi dia punya malu nama-nama. Harapan kita, ya. Makanya Ibu cepat bikin anak lagi. Gampang kok bikin anaknya. Modalnya iseng, ya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Yuk sama-sama. Pak Eka Saputra. Mudah-mudahan Pak Eka sehat walafiat, mampu memimpin rakyatnya
dan Pak Eka menjadi suri teladannya. Suri teladan Pak Eka cuma ada 4. Jadilah Pak Eka menjadi orang yang fatona, tabligh, amanah, dan tentunya sidik. Kalau kita memang suka pada Muhammad, pakai dong sifatnya. Sidik, amanah, fatona, tabligh. Itu aja kata kuncinya. Cuma Pak Eka tolong sampaikan dengan masyarakat. Yuk, kita ciptakan masyarakat yang berakhlak mulia. Berakhlak mulia yang bagaimana? Salah satu min makarimal akhlak indallah. Salah satu min makarimal akhlak indallah. Ayatilu sifat, ayatilu akhlak anu mulia di sisi Allah. Tong lebah-lebah ieu lah kesimpulanna. Salah satu min makarimal akhlak indallah. Ayatilu akhlak anu mulia di sisi Allah. Kaidi anta Muhammad dolamaka wa tutiya man haramaka wa tasila man qataka. Berat di PK pacamat di berat pacamat. Sasa jalma anu bisa nomor 1 keren lulus jadi jalmi. Nu kaidi akhlak anu mulia nyaeta memaafkan orang, ngahampura jalmi anu atos nganyerikeun hate kurang. Memaafkan orang yang sudah menyakiti kita, atos anu bisa. Hese, tapi mulia lamun bisa. Sebab Rasul mah pemaaf. Rasul itu pemaaf. Dia nggak peduli anak kecil atau besar. Dia tidak pernah sakit meminta maaf sama anak kecil. Tapi di kita, na'udzubillah min dzalik. Apa Pak Ali? Saya minta maaf sama dia. Tuan mana dengan dia Pak Haji Ali? Mau juga dia dong dengan saya minta maaf. Bukan umat Rasul. Ini agak keras saya nih. Saya kasih tahu nih. Ya, kalau cinta sama Rasul. Memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Pak Haji Ali jangan gampang ngomong. Minta maaf gampang. Sakit hati saya belum pernah lupa dan gak pernah hilang. Justru itu kamu bukan umat Rasul. Apa jaminannya kamu sakit hati? Sesakit-sakitnya hati kamu, kalau kamu tidak memaafkan saya, percuma kamu sholat. Demi Allah, Allah tidak suka menjadi orang pendendam. Rasul juga benci dengan orang pendendam. Buat apa kita sholat? Buat apa kita puasa? Kalau kita masih suka menyakiti orang. Kalaupun menyakiti atau memaafkan orang, berat. Tapi itu akhlak mulia. Pak Haji gitu enggak? Nggak usah ngomong deh. Saya nggak berani ngomong. Saya disebutnya orang lemah, Bu. Yung Cibenong di tempat kerjaan, saya orang lemah. Iya, saya orang lemah. Gua lebih baik lemah oleh orang daripada lemah di mata Allah. Bapak sih udah digituin, masih juga memaafkan dia, masih juga ngebayain dia. Ingat, saya bakal mati. Jaminan saya hanya Allah. Enggak Bu, enggak sakit. Minta maaf, ngebayain. Itu mulia banget. Pak Haji enak aja. Saya sampai sekarang masih sakit hati. Pak Haji mana mungkin saya bisa memaafkan dia. Justru paksakan. Kebaikan itu awalnya dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, nggak akan terbiasa. Kalau nggak bisa, nggak akan terbiasa. Justru karena dipaksa, jadi bisa, jadi terbiasa. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.